Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Jaya, NPM 2024-020063 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Handayani Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alat bantu perancangan dan model ERD. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke materinya. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas tentang alat bantu perancangan basis data. Tetapi sebelum masuk ke alatnya, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari alat bantu perancangan basis data itu apa sih? Oke, alat bantu perancangan basis data merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membantu merancang, mengembangkan, dan mengelola basis data. Fungsi dari alat bantu ini yaitu membantu Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang kedua yaitu melakukan normalisasi basis data. Yang ketiga mengelola struktur basis data. Yang keempat membuat query dan script basis data. Serta yang kelima mengoptimalkan kinerja basis data. Manfaat dari alat bantu ini yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi perancangan basis data. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan perancangan. Yang ketiga mempermudah pengelolaan basis data. Serta yang keempat meningkatkan kinerja basis data. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu alat bantu perancangan basis data dari segi IRD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. Oke, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, apa sih itu entitas? Nah, entitas itu merupakan objek atau konsep yang memiliki keberadaan independen dalam suatu sistem basis data. Contohnya yaitu bisa orang, bisa objek fisik itu bisa produk atau lain sebagainya. Orang kan bisa karyawan, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa alat bantu yang populer dalam perancangan basis data berdasarkan ERD, yaitu yang pertama ada alat online dan yang kedua ada alat desktop. Oke, kita bahas terlebih dahulu alat online. Alat online atau dia juga bersifat gratis dan premium. Yang pertama yaitu Lucidcard. Nah, Lucidcard di sini merupakan alat bantu untuk pembuatan diagram secara online yang memungkinkan para pengguna mampu membuat berbagai jenis diagram. Dan Start juga ini memiliki sifat user-friendly, banyak template, integrasi dengan Google Drive. Oke, yang kedua yaitu ada DBD Diagram IO. DBD Diagram IO juga merupakan alat bantu pembuatan diagram basis data online yang memungkinkan pengguna membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan mudah, yang bersifat ringan, mudah dipakai, cukup menulis skrip untuk menggambar ERD. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Draw.io atau Diagramsnet. Diagramsnet juga merupakan alat bantu pembuatan diagram online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis diagram. Dia bersifat open source dan bisa digunakan secara offline juga. Yang keempat yaitu ada Creately. Creately di sini merupakan alat bantu pembuatan diagram online juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang serupa dengan Lucidcard. Dia bersifat visualisasi ERD dan diagram lainnya dengan kolaborasi real time. Oke, selanjutnya kita membahas tentang alat desktop. Kita beralih ke alat desktop nih. Nah, di sini ada MySQL, Workbench,
yang dimana dia cocok untuk MySQL, bisa menggambar ERD dari database yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada Microsoft Visio, yang dimana dia bersifat powerful untuk diagram termasuk ERD. Yang ketiga yaitu ada Start UML, bisa digunakan untuk ERD dan berbagai model UML lainnya. Oke, perlu kita ketahui juga, UML itu apa sih? UML itu adalah singkatan dari Unified Modeling Language, yang dimana dia merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem perangkat lunak secara visual. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses mengorganisasi data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan. Biasanya dilakukan secara manual dan tahapan. Nah, di sini kita mendengar kata redundansi. Redundansi itu sendiri merupakan keadaan di mana data yang sama disimpan lebih dari satu kali dalam sistem basis data. Dan pada normalisasi ini juga biasa dilakukan secara manual dengan tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama dikenal dengan sebutan NF atau kepanjangannya yaitu First Normal Form, yang dapat menghilangkan data berulang dan pastikan tiap atribut bernilai atomik. Yang kedua ada NF juga, yaitu Second Normal Form, di mana pindahan data yang tergantung sebagian ke tabel lain. Dan yang ketiga yaitu ada NF3 atau NF3, yang merupakan Third Normal Form. Di situ hilangkan ketergantungan transitif. Selanjutnya, alat bantu dari normalisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD tools. Alat bantu ERD seperti Lucidchart dan MySQL Workbench dapat membantu kita melakukan normalisasi basis data dengan memvisualisasikan struktur data dan hubungan antar entitas. Yang kedua yaitu Database Design Tools, yang merupakan alat bantu desain basis data seperti contohnya DB Designer, PG Modeler, dan Navicat Data Modeler, dapat membantu kita melakukan normalisasi basis data dengan mengoptimalkan struktur data dan hubungan antar tabel. Yang ketiga yaitu normalisasi otomatis. Ya, di sini ada beberapa alat bantu seperti SQL, Power, Articat, dan Erwin Data Modeler yang juga memiliki fitur normalisasi otomatis yang dapat membantu kita mengoptimalkan struktur basis data. Oke, selanjutnya yaitu ada fitur yang umum digunakan. Yang pertama, analisis struktur data. Analisis struktur data merupakan alat bantu normalisasi yang dapat menganalisis struktur data dan mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Yang kedua yaitu rekomendasi normalisasi. Yaitu alat bantu normalisasi dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan struktur data dan hubungan antar tabel. Dan yang ketiga, yaitu pengoptimalan struktur data. Alat bantu normalisasi dapat membantu kita mengoptimalkan struktur data dan hubungan antar tabel untuk meningkatkan kinerja dan integritas data. Next, nah, sekarang kita masuk pada bagian model ERD atau kepanjangan dari ERD itu sendiri, yaitu Entity Relationship Diagram. Sebelum kita masuk pada modelnya, kita bahas tentang pengertian dari model ERD itu sendiri. Apa sih itu model ERD? Nah, model ERD adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Di sini ada jenis hubungan dalam model ERD. Yang pertama yaitu
satu ke satu atau biasa juga dikenal dengan sebutan one to one, yang dimana setiap entitas dalam satu set memiliki hubungan dengan hanya satu entitas dalam set lain. Yang kedua yaitu ada satu ke banyak atau biasa juga dikenal dengan one to many, yaitu setiap entitas dalam satu set memiliki hubungan dengan banyak entitas dalam set lain. Dan yang ketiga yaitu banyak ke banyak, banyak ke banyak. Dan yang ketiga yaitu banyak ke banyak atau dikenal juga dengan many to many, yaitu setiap entitas dalam satu set memiliki hubungan dengan banyak entitas dalam set lain dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu manfaat dari model ERD. Yang pertama yaitu memvisualisasikan struktur data. Model ERD membantu memvisualisasikan struktur data dan hubungan antar entitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem. Model ERD membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem dan memastikan bahwa sistem basis data yang dirancang memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi. Model ERD membantu mempermudah komunikasi antara pengembang sistem dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya kita berada pada slide kesimpulan dari materi ini, yaitu kesimpulan dari materi ini adalah tentang alat bantu perancangan basis data dan model ERD, yang dimana alat bantu perancangan basis data dapat membantu kita merancang dan mengoptimalkan basis data dengan membuat ERD dan melakukan normalisasi, serta model ERD dapat memvisualisasikan struktur data dan hubungan antara entitas, sehingga membantu kita merancang sistem basis data yang efektif dan efisien. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari materi ini. Saya Waude Hilda Jaya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.